Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita semua. Alhamdulillah, kita kembali mengawali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini di tanggal 29 Syawal 1437 Hijrah. Semoga kehidupan kita hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lewati. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita dalam topik kajian fiqh al-asma al-husna, kami ingin menegaskan dan memberikan pesan yang penting bahwa kita baru saja meninggalkan Ramadan kurang lebih 29 hari ke belakang. Karena itu ada pesan yang kuat di dalam Al-Quran supaya setiap orang yang telah melepas Ramadan setidaknya menatap dirinya, mengevaluasi keberadaannya sekiranya telah mengarungi Ramadan ini berhasil atau tidak melewatinya, sukses atau tidak menjalaninya. Karena itu ketika Allah menutup ayat puasa, Allah memberikan pesan yang kuat agar setiap orang yang telah melewati Ramadan agar mengukur, membuat indikator keberhasilan puasanya. Dengan demikian Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Lihat kalimatnya Al-Baqarah ayat 183 itu, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan imanmu dengan menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Sekarang kami wajibkan kau menunaikan puasa, seperti ini pun diwajibkan pada orang sebelum kalian. Apa indikasi keberhasilannya? Ya, la'allakum tattaqun. Dengan Ramadan ini, dengan puasa ini diharapkan ketakwaan Anda meningkat. Jadi kalau Anda ingin ukur puasa kita berhasil atau tidak, kata Quran sederhana, gampang. Lihat takwanya. Bila takwanya meningkat, ada keberhasilan. Bila takwanya tidak meningkat, ada persoalan di situ yang segera harus kita perbaiki. Ya, mumpung masih di hari ke-29 kita meninggalkan Ramadan. Baik, dan secara singkat, di dalam Quran, kata takwa dengan seluruh perubahan bentuk katanya, derivasinya, sarafnya, itu setidaknya terulang sebanyak 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, para ulama mengklasifikasikan setelah menghitung, kemudian mengevaluasi, memahami dari ayat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ditemukan bahwa 115 kali penyebutan ini terklasifikasikan pada dua makna utama. Jadi kalau Anda menemukan kata takwa di Quran dengan berbagai bentuknya, ada tattaqun, yattaqun, muttaqun, muttaqin, yattaqun, itu umumnya secara keseluruhan memiliki dua makna utama. Yang pertama dikenal dengan al-bu'dur rabbani. Al-bu'dur rabbani, dimensi spiritual, ketuhanan, yang sering diistilahkan oleh ulama kita dengan hamdu minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah ritual. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa di Quran, itu wujudnya umumnya terkait dengan ibadah ritual kita. Ya, semacam sholat, ya, zakat, infak, baca Quran. Ya. Kita lihat misalnya kalimat takwa pertama di Quran, surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat 4 itu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, siapa muttaqin itu? Orang takwa itu. Maka di ayat 3-nya kemudian diteruskan, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah yang gaib, dia buktikan imannya dengan menyempurnakan sholatnya. Ya. Dan bentuknya di situ jama'. Makanya tulisannya pernah kita tuliskan juga di sini, ya, menggunakan alif, lam, shad, lam, waw dan ta. Ta marbutah, ya.
Bisa dibuka, bisa ditutup. Ya. Kalau yang dibuka salawat dibacanya itu ada di Al-Baqarah ayat 238. Ya, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ya. Kalau antum tutup ini ya, taknya menjadi salat, ya kan? Kemudian di atas wawunya ditaruh alif. Bismillah. Kita lihat misalnya ini. Seperti ini bentuknya. Dan harus seperti ini tulisannya. Ya. Harus seperti ini. As-salat ditulis seperti ini. Ya. Maka ini sesungguhnya bentuk jamak. Ya. Bentuknya jamak menunjuk pada banyak. Sekalipun dia bisa dibaca dengan bacaan tunggal, bacaan mufrad, tapi bentuk asalnya jamak. Ya. Ingin menunjukkan bahwa, mohon maaf, salat yang ditunjukkan oleh Allah pada kita, yang difardukan kepada kita itu bukan tunggal, bukan cuma satu waktu, bukan cuma dua, ya. Tapi waktunya banyak. Yang fardu saja ada 5 waktu, Masya Allah. Belum yang sunnahnya, ya, yang rawatib ada 12 rakaat. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 414 itu dari Ummu Habibah, kan, man shalla 12 raka'atan, siapa yang bisa menunaikan salat rawatib 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, ya, dari mulai mengiringi pagi sampai dengan malamnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunyiya lahu bihinna baitul fil jannah. Maka kalau konsisten mengerjakan itu selama hidupnya, Allah akan mengapresiasi ibadah ini dengan membangunkan satu rumah baginya di surga. Masya Allah, ya. Belum tahajudnya, belum yang lainnya, ya. Jadi mohon maaf, seakan-akan Allah ingin memberikan kesan kepada kita, orang takwa ini semakin meningkat takwanya, maka dia juga akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas sholatnya. Makanya saat Ramadan kita kan dilatih, ya. Yang biasanya fardu saja dipaksa oleh Allah, jarang tahajud dipaksa untuk tarawih, ya, Masya Allah, ya. Walaupun sunnah, tapi kan Anda tergerak mengerjakannya. Coba lihat di luar Ramadan, yang fardu kadang-kadang terlambat, tapi saat Ramadan ketinggalan sunnah aja kita ada yang hilang itu. Ya, dilatih itu, ya, semakin meningkat lagi, semakin meningkat lagi. Coba cek pasca Ramadan, perhatikan bagaimana cara kita menyikapi sholat kita. Ya. Jangan-jangan kita semakin menurun atau semakin terlambat, tertinggalkan, ada persoalan di sini. Ini contoh yang pertama. Ini baru sholatnya. Ya. Belum nanti bacaan Qurannya, ayat keempatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang diturunkan pada Nabi kan Quran. Ya, sejauh mana interaksi kita dengan Quran? Baik. Jadi bagian pertama, kalau disebutkan kata takwa di dalam Al-Quran, maka ini menunjuk pada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita terhadap Allah. Ini poinnya. Yang kedua, saya mohon izinkan kalau agak cepat menyampaikan, karena ini bukan inti bahasa kita, ya, hanya untuk mengevaluasi saja. Yang kedua, kalau disebutkan kalimat takwa di dalam Quran, ini juga bisa berarti al-bu'dul insani, ya, dimensi sosial, hubungan kita dengan makhluk sekitar. Diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minan nas. Ya, kita ambil contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, ya, sampai ayat 134, ya. Posisi sebelah kanan paling atas, ya. Pelan-pelan mohon izin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Lihat kalimatnya. Ya, dan bergegaslah Anda untuk selalu berevaluasi diri, memohon ampunan kepada Allah, ingat dosa-dosa. Ya, maaf, kata Quran itu tidak ada satupun di antara kita yang luput dari dosa. Ya, sampai tadi menjelang zuhur kami berevaluasi, ya, dengan beberapa teman-teman di ta'lim. Coba Anda bayangkan, ya, ini ambil mata aja. Mata, ya. Saya kan sering sampaikan fungsi mata di Quran itu bukan untuk melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ya. Bagi kita pria ada di Quran surah 24 ayat 30, bagi perempuan ayat 31-nya. An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Ya. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik menurut Allah jangan dilihat, palingkan. Jadi kalau kita masih senang melihat yang tidak baik, itu tandanya iman kita bermasalah. Ya, karena setiap ayat yang dibuka dengan kalimat iman, itu perintahnya, larangannya, informasinya menentukan kadar keimanan seseorang. Semakin cepat direspon, semakin bagus.
Ya, semakin cepat ditinggalkan larangan semakin kuat. Tapi kalau orang semakin abai dengan perintah, ya maaf, abai dengan larangan, ada yang salah dalam keimanannya. Maka perhatikan kalimatnya. Kata Quran, yang jelek gak usah dilihat, ukurannya Allah dan Rasulnya. Yang baik silahkan tatap. Antum dari bangun saja, kita sama-sama, saya, Anda, kita, dari bangun tadi sampai siang ini, berapa kesalahan yang pernah dilakukan oleh mata? Lihat handphone barangkali salah lihat tuh. Media sosial tiba-tiba muncul gambar yang tidak tepat. Di jalan menuju ke taklim ini saja, barangkali salah pandangan kita. Itu baru mata. Belum telinga, belum lisan, sampai ujung kaki. Maka kata Allah, coba istighfari itu. Ya, Nabi kita saja yang maksum dijaga dari berbuat dosa, itu masih menyempatkan diri untuk istighfar. Sebelum tidurnya beliau 70-100 kali. Mengingat kesalahan-kesalahan, padahal dijaga dari salah. Maka kita lebih berhak dibandingkan dengan Nabi SAW untuk memperbanyak itu. Memperbanyak itu baru tubuh kita. Belum terkait dengan pasangan hidup di rumah, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman. Kalau dikumpulkan, Masya Allah, berapa dosa yang pernah kita lakukan. Maka segera evaluasi itu, kemudian cobalah berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Jangan cuma dunia saja. Ya, hati-hati. Kata Allah, wa jannatin, tempat kita bukan di sini, tempat kita tuh di surga. Di akhirat itu cuma sementara. Al-Baqarah 36, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un inahin. Kalian tuh cuma sementara di bumi, kata Allah. Ya. Kalau nikmat cuma sebentar kok. Cuma sebentar, suatu saat akan pulang. Jadi Allah itu ingin menyampaikan pada kita, kalau kalian hidup enak saat di dunia, mendapatkan kenikmatan, pastikan nikmat itu dibawa ke akhirat. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Awas, hati-hati, jangan-jangan di dunia Masya Allah nikmatnya luar biasa, rumah luas, kendaraan cukup membentang, padat sana sini, di rumah ada sekian mobil terhampar, di akhirat dia fakir. Untuk apa? Ya. Perhatikan kalimat ini ya. Kalau Anda fakir dalam urusan dunia, hidup itu sementara. Tapi memiliki bekal akhirat yang cukup, kaya urusan akhirat, maka di akhirat tidak akan pernah ada wafat lagi, abadi sifatnya. Jadi kalau fakir di dunia, begitu Anda meninggal, selesai. Kefakiran tuntas. Sama orang kaya juga saat akan meninggal dunia nggak ada yang dibawa. Apakah di batu nisan akan tertulis misalnya fakir si fulan diwafatkan Masya Allah, orang kaya fulan? Nggak ada, semuanya sama kok. Yarhamullah, ya Allah yarham, Masya Allah, almarhum, selesai. Ya. Begitu masuk ke alam kubur maka selesai ukuran kekayaan, ukuran kemiskinan, pangkat, jabatan, tuntas semuanya. Yang menjadikan ukuran amal baik dan keikhlasan. Maka jika seseorang memiliki amal yang cukup sampai akhirat, kalau dia kaya di akhirat, maka dia akan kaya selama hidupnya, abadi. Tapi kalau dia miskin untuk selamanya. Bisa nggak terbayang, orang-orang mengejar dunia, berangkat gelap, pulang gelap, Anda bayangkan. Hanya untuk yang sementara yang tidak dia bawa pulang. Masa mengejar urusan akhirat ini tidak serius? Yang hidup untuk selamanya. Karena itu kata Allah, akhirat kami sediakan yang lebih hebat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kami sediakan seluas langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang takwa. Di antara orang takwa ini, Masya Allah, ada yang ibadahnya luar biasa tadi. Sholatnya, jangankan fardunya, sunnahnya luar biasa. Jangankan siam yang fardunya, yang siam sunnah dikerjakan. Baca Quran luar biasa. Kata Allah belum cukup, itu baru sebagian takwa. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang gemar berbagi dengan sesamanya. Makanya saat Ramadan kita dilatih kan, Masya Allah, antum punya aqua aja air putih bisa berbagi dengan yang lain. Dikasih kurma satu plastik 3, antum kasih dengan yang lainnya. Dalam keadaan terbatas, saat punya pun dia kasih. Coba cek sebelum Ramadan, ada orang minta-minta di depan lampu merah, belum tentu diberi itu. Tapi saat Ramadan, yang tak kelihatan mata pun Anda akan catat tuh. Masya Allah, fakir miskin ada berapa, yatim ada di mana, dicatat. Ayo kapan kita salurkan. Maka Masya Allah, setelah selesai Ramadan, apakah itu kemudian teraplikasikan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Allah berikan surga di hadapan kita, kita nggak pernah ambil. Ya, ada teman yang sakit, Allah kirimkan surga, nggak pernah kita tengok, kan? Ada orang kebanjiran malah ditonton, kan? Masya Allah. Wal kadhimin al-ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitaran hidupnya. Dia maafkan orang yang pernah punya salah. Maka maksud saya, coba cek sampai dengan saat ini, sekiranya berhasil kita menunaikan puasa, maka hubungan kita dengan Allah semakin meningkat, masalah sekitaran semakin berkurang. Semakin berkurang. Jangan sampai terjadi ada yang orang rajin ibadah tapi lisannya tidak pernah selesai, ya, tajam pada orang lain, ya, keras dengan orang lain pada hal yang tidak dibenarkan, tangannya melukai orang lain, kakinya melangkah pada yang tidak dibenarkan. Cek. Atau sebaliknya, dengan orang baik, kirim sana, kirim sini, bantu sana, bantu sini, tapi sholat diabaikan, ya, Quran nggak pernah dibaca. Nah, itu lebih bermasalah.
Ya karena itu, ikhwas sekalian, kenapa kami penting sampaikan ini? Karena kalimat takwanya diungkapkan di ayat tadi dengan kalimat tattaqun. Terulang 19 kali di Quran berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diantara faidahnya lil istiqbal, menunjuk pada masa yang akan datang, future. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau Anda ingin ukur keberhasilan puasa, jangan fokus melihat saat Ramadannya. Setelah Ramadan, bagaimana latihan ibadah itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda rajin ke masjid setelah Ramadan tidak pernah melihat masjid, ya, tidak pernah ibadah di dalamnya, maka itu belum sempurna. Dan izin kita tutup dulu ya untuk pengantar ini, dan kalimat takwanya diikuti dengan kata la'allakum sebelumnya. Disebutkan 68 kali di Quran. Ini saya ingatkan sekali lagi ya. Jika kalimatnya tidak menggunakan la'allakum, misal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, maka ini menunjukkan semua orang yang puasa pasti takwa. Pasti takwa. Tapi ketika menggunakan kata la'allakum, dalam bahasa Arab disebut dengan harfut taraji, huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin diraih tapi tidak mungkin dicapai kecuali dengan kesungguhan. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan, mohon maaf, tidak semua orang yang puasa itu akan berhasil lulus sebagai orang takwa. Tidak. Kecuali orang yang serius, sungguh-sungguh membuktikan hasil ibadahnya saat Ramadan itu. Maka mumpung masih hari ke-29, barangkali kita dihidupkan sampai dengan hari ini karena menurut Allah ayo buktikan dulu. Ada yang belum maksimal. Karena kita berpacu dengan maut dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya harap-harap masih bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Bertakwalah kepada Allah. Karena itulah ini selalu diingatkan dalam setiap kesempatan Jumat, termasuk ta'lim-ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah dengar kan? Ustaz kita seringkali mengatakan dalam membuka ta'lim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102 itu, Masya Allah, itu bagian yang pertama. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga. Seakan-akan maksudnya begini, setiap antum ikut ta'lim, coba periksa ta'lim satu dengan ta'lim yang lainnya. Apakah sudah meningkatkan iman kita sehingga menjadi lebih dekat dengan Allah? Jangan-jangan rajin ikut ta'lim sini, ta'lim sana, diikuti sehari bisa 4-5 kali. Tapi peningkatan iman nggak ada gitu. Untuk apa? Ya, ada yang keliru di situ. Ada yang keliru. Ya. Tadi sampai siang tadi kami sampaikan, saya berapa waktu lalu kembali dari salah satu daerah yang cukup jarang dikenal ya, sangat terpencil. Salah satu ujung Jawa Tengah ya, daerah Binangun, bahkan antum cari di Google pun mungkin belum ada itu ya, kalau antum cari saking tidak diketahuinya. Kami dapat info ada satu keluarga yang ingin merawat kambing, lalu kami ke sana kan, kami datangi, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ikhwas sekalian, itu ketika kita datangi luar biasa tawadhu'nya, bersihnya, aura kebaikannya. Dan keluarga ini itu hidup dengan 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, tapi tidak pernah mengeluh. Anda bisa bayangkan 100.000 per bulan gak mengeluh. Ada orang hidup dengan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari itu, keluhannya hampir setiap saat ya. Nah yang paling menarik, ada satu peristiwa yang membuat kami itu seketika terpaku beberapa detik ya. Tapi hati saya menangis, luar biasa, hati kami menangis ya. Yang paling menarik, ketika diperlihatkan kambingnya yang akan dirawat itu, yang baru beliau beli, apa yang terjadi di kambing itu? Ternyata dimasukkan potongan dari aqua deh. Jadi aqua yang besar itu yang 1 liter, dia potong, dia tutup ke mulut kambing. Ya, semua kambingnya, kurang lebih ada 4 pada saat itu. Ya, saya tanya kenapa kambing ini? Apa sakit? Apa bermasalah? Perhatikan jawabannya, ini yang membuat kita harus selalu merenungkan. Kata beliau, kambing ini kami baru bawa dari tempat dijualnya menuju ke sini. Kami tutup mulutnya supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan hak. Anda bayangkan, kami tutup mulutnya supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Orang hidup dengan 100.000 per bulan, tapi memastikan setiap sen yang dia nikmati, bahkan dengan kambingnya, memastikan tidak mendapati apapun yang bukan haknya. Ya, Masya Allah. Padahal orang ini jarang taklim, hanya mendengar kalimat, dia lakukan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan Rabbnya. Maka Anda bisa bayangkan, ya, kalau orang yang punya 100.000 saja, dia pastikan setiap sennya ingin Allah ridhai, bahkan dengan kambingnya, bagaimana dengan orang yang diamanahi oleh Allah harta yang berlipat daripada itu? Apa yang sudah kita siapkan ketika Allah tanyakan? Itu bagian pertama. Yang kedua, kalau orang-orang ini dengan ikhlas dia ikut ta'lim, dia ingin praktekkan, maka coba cek
Dari setiap taklim yang kita ikuti, berapa yang sudah kita amalkan? Jangan-jangan materi-materinya hanya pandai untuk diungkap saja. Ada sebagian yang digunakan untuk berselisih, yang tidak tepat pada kebaikan. Ya, tidak ada tuntunan dari Nabi kita belajar untuk berselisih. Tidak ada tuntunan dari Nabi kita belajar hanya untuk pamer saja. Tidak ada tuntunan dari Nabi belajar hanya untuk dicatat. Nabi menginginkan apa yang kita pelajari itu yang dituangkan dalam kehidupan kita. Itu poinnya. Ya. Maka ayo coba evaluasi lagi, lihat lagi, tingkatkan lagi, ya, dan buktikan bahwa sampai hari ini kita termasuk orang yang berusaha untuk sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Catat betul ini, jika saya, kita, Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, memperbanyak kebaikan, setidaknya segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, memperbanyak kebaikan, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita hari ini untuk meneruskan kajian kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kesungguhan kita untuk mendekat kepadanya dan awal langkah kita untuk merubah keadaan kita sehingga lebih baik dalam ibadah-ibadah kita. Insyaallah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 di kitab sahihnya, di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah. Kami sampaikan kabar baik dulu sebelum kita melanjutkan kajian saat ini. Nabi menyampaikan, ini sering kami sampaikan hadis ini, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik, maka awal yang akan Allah berikan adalah melembutkan hatinya, meringankan langkahnya, membimbing dia untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Perhatikan betul di sini ya. Pertama, ukuran kebaikan dalam pandangan Allah itu tidak terletak pada banyaknya materi yang dimiliki, tingginya jabatan yang diamanahi. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, mendapatkan amanah kedudukan yang mulai meningkat, tapi saat bersamaan tidak mengerti tuntunan agamanya, tidak paham dengan sholatnya, tidak tahu bacaan Quran yang benarnya, mana yang benar, mana yang keliru, itu menurut Allah belum baik. Demi Allah saya katakan, kalau orang Tebet mengatakan Anda baik, itu belum tentu orang Bekasi mengatakan hal yang sama. Tapi kalau Allah sudah katakan Anda baik, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda orang baik. Anda orang baik, tak peduli lawan atau kawan. Rasulullah SAW dinilai musuh oleh lawan-lawannya. Tapi ketika Masya Allah Ja'far bin Abi Thalib datang menghadap Raja Najasyi, kemudian ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan ditanya bagaimana seorang Rasulullah Muhammad SAW. Itu lawannya pada saat itu. Tapi yang keluar kalimat-kalimat baik. Beliau orang baik, orang jujur, orang penuh amanah, menyambung silaturahim, luar biasa. Jangankan kawannya, lawannya pun akan mengatakan dia baik sebetulnya. Dia baik gitu. Baik. Dan berita bagusnya, saat seseorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka dia akan diberi kesempatan untuk mempelajari tuntunan agamanya. Maka siang ini, waktu yang tidak mudah, orang istirahat, sebagian ada yang tidur, mengantuk, bahkan mungkin masih ada yang bekerja. Ternyata Anda yang diberikan keluangan oleh Allah untuk mempelajari tuntunan agamanya. Itu berita baiknya. Kalau Allah sudah ringankan, lembutkan, duduk di sini, kita belum terfikir untuk berubah juga, maka tolong bantu kami untuk menyampaikan dengan cara apa lagi mesti difasilitasi di orang baik. Ya. Karena itu mari kita mulai bahasan kita. Kembalikan ke fiqh al-asma'ul husna sebagai materi pokok kita, dan mudah-mudahan nanti ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, topik kita, bahasan kita tentang fiqh al-asma'ul husna, pengantarnya sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ini sesi yang kedua. Baik, kami ingin sampaikan dulu untuk menegaskan manhaj kita dalam belajar supaya kita punya kesamaan visi ya, supaya tidak terlalu melebar saat belajar, ada fokus yang kita bahas. Baik. Pertama, khos sekalian, bahasan kita, manhaj kita itu akan selalu menggunakan pondasi utama kita menggunakan Al-Qur'an dan hadis dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi saya dalam setiap kesempatan ta'lim dimanapun akan mengeluarkan dulu tuntunan Qur'annya. Misal kita bahas fikih al-asma'ul husna, maka bagaimana Quran mengeluarkan kata fikih, mengeluarkan kata al-asma'ul husna ya. Setelah itu kita lihat tafsirannya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Nabi yang paling tahu tentang Quran ya. Quran diturunkan kepada beliau, beliau ditugaskan menjelaskan kepada kita ya. Al-Baqarah ayat 129, ayat 151 ya, beliau ditugaskan khusus untuk menjadi rasul menerangkan kepada kita ya. Karena itu di dalam Quran ya, diturunkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-59 Al-Hasyr ya, di ujung ayat ke-7-nya
Allah menyampaikan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Baik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan segala yang dibawa oleh Nabi cepat ambil. Jadi ayat ini ingin memberikan batasan kepada kita. Kalau Anda ingin belajar tentang kehidupan, ya berubah jadi apapun, ya mencari apapun, maka lihat dulu petunjuk Nabinya. Jadi, segala yang dibawa oleh Nabi apapun itu, ya, jangan dipisah-pisah. Maaf, Nabi ngajarkan sholat, Masya Allah sholatnya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi, tangannya nggak seperti Nabi, kakinya tidak seperti Nabi. Ya? Jadi semua jangan dipisah-pisah. Ya. Tapi maka segala yang dibawa oleh Nabi itu yang kita ambil. Terkait bahasan fiqh al-asma'ul husna, Quran menyampaikan, maka bagaimana keterangan Nabinya? Ya, seperti apa bahasannya? Ya. Selanjutnya nanti kalau sudah ada di Al-Quran, ya, kemudian di hadis Nabi SAW, ya, kemudian bagaimana cara mengambilnya? Ya, kita kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi, ya tidak pernah melihat Nabi kan, maka kita akan mengambil dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Seperti apa gambaran mereka? Ya, kita ambil keterangan para sahabat, tabi'in setelahnya yang dirangkum oleh ulama saleh. Jadi itu manhaj kita. Ya. Saya pun insya Allah dalam bahasan ini kami tidak akan berpaku pada satu kitab, walaupun nanti ada satu kitab yang menjadi acuan kita untuk belajar. Ya. Tapi nanti kita akan keluarkan dulu inti Qurannya, kemudian di hadisnya. Setelah itu buku-buku terkait kami akan uraikan, dan nanti insya Allah ini sudah ada satu buku, insya Allah ini buku sangat bagus ya, yang bisa kita jadikan rujukan untuk bacaan sebagai perbandingan gitu. Ya, jelas sampai sini? Baik. Dan dari bahasan kita, karena ini baru sesi yang kedua, dari bahasan kita insya Allah kami akan mulai menuliskan resumnya ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita tersambung ya dengan Infokus insya Allah. Resumnya ada sebagai soft copy-nya, kami keluarkan dari Qurannya, hadisnya, sehingga bahasan di kitab ini menjadi lebih simpel ya, dan nanti ada komparasi dengan kitab-kitab lainnya. Dan ini boleh Anda copy ya, boleh juga Anda miliki, dan silahkan sebarkan. Dan insya Allah saya tidak merasa memiliki apapun di sini, karena tugas saya hanya menghimpun, bukan membuat sesuatu yang baru ya. Tidak elok seorang yang hanya menghimpun punya orang lain merasa memilikinya ya. Anda silahkan sebarkan dan tebarkan pahala-pahala, dan mudah-mudahan ada kebaikan untuk Anda semuanya ya. Baik. Kita mulai dulu untuk mengingatkan kembali ya, satu, pembelajaran kita pada materi fiqh al-asma'ul husna ini memiliki 4 tujuan. Nanti outputnya setelah selesai belajar ini ya, setidaknya 4 ini bisa kita raih. Jadi kalau Anda tidak meraih 4 ini atau satu dari keempatnya, berarti saya gagal menyampaikan materi ini. Ada ustadz lain lebih baik yang bisa menerangkan pada Anda ya, atau Anda yang tidak serius. Nanti kita akan lihat ya. Baik. Yang pertama, kita sudah tuliskan di sini ya. Dengan pelajaran ini kita bisa memahami nama-nama Allah yang mulia. Memahami, ingat kalimatnya, bukan mengetahui. Kalau untuk mengetahui Anda nggak usah belajar. Ya tinggal baca, lihat, hafalkan, selesai. Ya, maka ada orang tua yang menyebutkannya, ayah, ibu membacakannya kan? Tapi yang kita kejar memahami. Ya, paham. Karena itu Masya Allah Syekh Abdul Razak dalam kitabnya memberikan judul fiqh ya. Dan telah kita ungkap fiqh itu secara bahasa itu berarti paham ya, paham, mengerti. Jadi jangan sampai seakan-akan beliau ingin menyampaikan, jangan sampai ada orang yang belajar tentang agamanya tapi tidak mengerti apa yang ia pelajari. Apalagi ada orang yang ibadah tidak mengerti apa yang dilakukan dalam ibadahnya ya. Jadi setelah selesai ini kita akan coba belajar fikih sholat. Ya, ada kalimat di Quran yang sangat luar biasa indah, tapi sindirannya tajam. Ya, secara implisit menyebutkan di Quran bahwa maaf ini bahasa Quran yang isyaratnya ada di sana. Umumnya orang sholat bahkan tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Umumnya orang sholat. Ya. Silakan Anda cek, gak usah jauh-jauh, tunjuk diri kita sendiri. Dari sekian sholat yang kita tunaikan, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Silakan cek ya. Jangan-jangan sampai tadi pun kita nggak ngerti yang kita baca dalam ruku. Dalam sujud kita ungkapkan, tapi kita nggak paham. Ya bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Ya. Karena itu ketika Allah meminta kita belajar ilmu apapun, terutama yang terkait dengan ibadah, termasuk kajian kita saat ini, maka kaidah Qurannya pelajari dengan fiqh. Itu ada di Quran surah 9 ya, ayat 122. Di mushaf standar posisi paling kiri sebelah bawah ya. Kita sudah bahas ini, jadi kami hanya mengingatkan saja kan. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah semestinya orang-orang yang beriman itu sibuk berjuang seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian dari mereka itu ya,
Lihat tafaqahu fiddin, untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Tafaqquh dari kata fikih. Ya. Kalau hanya fikih saja artinya paham, mengerti. Tapi kalau kalimat ini ditambah dengan huruf ta di depannya, ini menunjukkan usaha yang serius, kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya. Kalau ditambah dengan tasydid dari kata syiddah itu sesuatu yang kuat. Idrib bisyiddah, pukul dengan kuat. Ya, tasydid baca dengan double. Kalau ada tasydid itu kan di double kan? Ya, Anda bacanya double. Rabb ada dua yang disatukan double. Ya. Ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan dengan kuat. Diseakan-akan tambah ta fa qaf ada tasydidnya. Kalau Anda ingin belajar apapun urusan agama, tafaqquh fiddin, khususnya masalah agama, ya, keislaman kita, maka jangan main-main belajarnya. Harus serius. Pahami tuntunan agama, lakukan dengan serius. Kalau cuma untuk ketawa, ngapain buang-buang waktu, kan? Tenaga, waktu kita habis hanya untuk tertawa-tawa saja. Tidak ada hubungannya. Ya. Makanya nanti kalau Anda belajar di Sahih Muslim, ya, Anda buka Sahih Muslim yang 9 jilid itu, ya, Syarah Imam An-Nawawi, kalau terbitan Darul Hadis itu ada di halaman 111, posisi paling kiri, di bab yang ke-4, hadis nomor ke-6. Ya, di situ beliau membuat sebuah bab, babun nahyi an akhdhir riwayati anid du'afa. Bab larangan belajar atau mengambil riwayat dari orang yang lemah ilmu. Anda bayangkan, di lemah ilmu aja nggak boleh kita belajar ke situ, apalagi yang nggak punya ilmu. Dari mana asalnya seseorang yang, mohon maaf ya, tidak mengecilkan profesi tertentu, misal kemarin jadi pelawak, sekarang menjadi ustadz, kemarin menjadi macam-macam, sekarang tiba-tiba tanpa belajar macam-macam, tiba-tiba menjadi orang yang berceramah tentang agamanya. Itu bisa berbahaya gitu ya, bisa berbahaya. Walaupun kita tidak melarang seseorang untuk merubah dirinya, tapi ada manhaj yang harus kita ikuti. Ada manhaj. Ini poinnya. Ya, jelas ya? Baik. Nah, jadi ketika dituliskan fikih di sini, maka target kita adalah semua bahasan kita mesti dipahami. Ya, jangan hanya transfer pengetahuan tapi kita nggak paham yang dibahas. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian yang kedua, ya, kita akan berusaha juga, ya, output dari pelajaran kita untuk mengetahui fungsi setiap al-asmaul husna. Fungsi nama-nama Allah yang melekat dalam al-asma'ul husna. Ya. Jadi bukan cuma menghafal. Ya. Ketika disebutkan misalnya Allah Rahman, apa fungsinya Rahman? Kapan dia disebut? Kapan dia dipanggil? Berapa kali tersebut dalam Al-Quran? Ya. Ini saya seringkali mengungkapkan kalimat berapa kali tersebut di Quran, supaya kita ketika menemukan kalimat itu bisa langsung mempraktekkan poinnya. Fungsinya apa gitu ya? Ya. Di misal saya beri contoh begini. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Baik, apa artinya Iqra? Baca. Baik, bacalah, baca. Sekarang antum buka Quran surah 29 ayat 45. Ya, Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Di situ akan disebutkan utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, saya kasih gambaran dulu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utlu diartikan apa di situ utlu? Bacalah. Sekarang saya mau tanya, bagaimana bisa ada dua ayat kalimat berbeda dengan terjemahan yang sama? Iqra, bacalah, kan? Utlu, bacalah, apa bedanya? Jadi kalau antum belajar terjemahan saja tidak akan menemukan ketinggian maknanya. Ya. Kalau Anda bacakan Iqra, itu hanya sekedar baca, tanpa menuntut untuk memahaminya. Jadi kalau ada bacaan bisa seperti ini, itu Iqra namanya, baca. Jelas ya? Tapi kalau sudah ada utlu, itu asalnya dari kata tilawah. Ya, berasal dari kata tilawah yang punya 3 arti. Satu, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Dan yang ketiga, mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Masya Allah, wahyu pertama kenapa diturunkan dengan kalimat Iqra, baca, tanpa menuntut memahami? Lita'kidi ummiyati Muhammad SAW. Untuk menguatkan sifat keummiyan Nabi, yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Ya. Jadi kalau ayatnya turun mengatakan utslu, itu ayatnya keliru. Karena Nabi itu jangankan paham, bacanya nggak bisa gitu. Ini harus yang paling rendah di situ. Tapi setelah Qur'annya ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, sudah ada dalam jiwa Nabi, Quran surah 75 itu, ayat 16 sampai 18,
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami sudah tanamkan di situ, Masya Allah. Maka turun ayat-ayat yang terkait dengan perintah syariat. Berubah maknanya menjadi utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqibis shalah. Tentang kisah anak Adam menggunakan utlu. Quran surah kelima ayat 27 itu. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Semua utlu. Ya. Perhatikan kalimatnya. Yang ingin saya terangkan, semua kalimat di Quran ketika disebutkan karena Quran itu mukjizat, maka tidak pernah tersebut satu kalimat kecuali memberikan penekanan tertentu. Sama persis ketika Anda menemukan kalimat-kalimat lafaz Allah, kenapa diungkapkan sekali dengan Allah? Kenapa dengan Rahman? Kenapa dengan Rahim? Kenapa dengan Ghafur? Kenapa dengan Syakur? Ketika Anda mendapatkan Wallahu bima ta'maluna basir, kadang-kadang Wallahu bima ya'maluna khabir. Wallahu basirun bima ta'malun, wallahu bima ta'maluna basir. Kenapa di sini pakai basir, di sana menggunakan khabir? Apa penekanannya? Itulah pelajaran kita al-asmaul husna. Ketika Anda dapatkan kalimat itu, Masya Allah, begitu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalimat Allah yang disebutkan pertama kali disifati dengan Rahman dan Rahim, bukan sifat yang lainnya? Padahal bisa Allah mengatakan, misal, Bismillahil wadudul ghafur. Kenapa menggunakan Rahman Rahim? Kenapa Alhamdulillah menggunakan Rabb setelahnya? Nah, itu nanti penerapan ini bisa kita gunakan dalam bacaan Quran kita, termasuk dalam memahami petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Jelas sampai sini? Jadi ini tujuan yang kedua. Ya. Jadi kalau antum baca Qurannya masih sama setelah belajar ini dengan yang tidak belajar, berarti ada sesuatu yang belum kita praktekkan. Baik. Yang ketiga, pelajaran kita ini diharapkan ya, bisa berimplikasi pada penguatan iman. Diharapkan bisa menguatkan iman dan memupuk sifat tawakal. Kalau sudah belajar, ya, diharapkan mudah-mudahan imannya semakin menguat, ya, semakin dekat dengan Allah. Ya. Kalau orang nggak tahu Allah, ibadah asal-asalan, barangkali dalam tanda petik kita anggap dia biasa. Ya. Tapi kalau orang sudah tahu Allah, Masya Allah, tahu sifatnya, masih abai juga, ada yang salah dalam dirinya. Ya. Saya mau tanya begini, ini simpel saja ya. Allah punya sifat maha mengawasi, namanya basir. Ya, maha mengawasi. Dan pengawasan itu sangat ketat, luar biasa. Saya mau tanya begini, sekarang kita merasa dilihat Allah tidak? Merasa diawasi? Ya, kelihatan semua tindakan kita? Baik. Kira-kira ada batas gak penglihatan Allah? Tidak ada. Berarti terang dan gelap kita kelihatan ya? Kecil dan besar yang dilakukan kita kelihatan. Baik. Saya mau tanya begini, kalau di sini ada CCTV yang memantau pergerakan kita, kira-kira masih mungkin tidak kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan? Masih ada CCTV itu ya, Masya Allah. Ada CCTV-nya, misalnya anak-anak sedang ujian, ada CCTV-nya, bahkan ada pengawasnya, dan dia tahu sedang diawasi. Masih mungkin nyontek nggak? Mustahil. Kalau ada orang nyontek, itu artinya dia orang nekat. Ada yang salah dalam dirinya. Tahu diawasi, dia nyontek. Sini, saya nyontek nih. Ada yang salah dalam dirinya. Ya, wajarnya orang yang merasa diawasi, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pengawasan itu. Maka orang yang merasa dilihat Allah, tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak disukai Allah saat bersamaan dia merasa dilihat Allah. Ini mustahil ada orang belanja misalnya ke supermarket, ya, lalu dia pilih-pilih hal tertentu yang tidak disukai Allah, dan dia saat bersamaan melihat sedang diawasi oleh Allah, itu mustahil. Bisa memegang saja itu mustahil. Melihat saja mustahil. Ya. Ada orang pulang dari masjid, kalau merasa dilihat Allah, mustahil ada tragedi, misalnya saya sebut tragedi karena berlangsung banyak ini. Ya, tidak hanya 1-2 masjid. Mustahil ada tragedi orang kehilangan sandal. Mustahil itu. Ya. Keluar dari rumah Allah tertukar sandal, itu mustahil kalau merasa dilihat Allah. Ya. Kecuali orang aneh. Kecuali orang aneh, merasa dilihat tapi melakukan tindakan yang keliru. Merasa didengar, melakukan kata-kata yang tidak layak untuk didengar gitu. Ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang salah. Nah, jadi pelajaran kita nanti al-asmaul husna diharapkan membangun kekuatan iman kita sehingga lebih lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pengetahuan, misal ya, pengetahuan Ghafur, Allah Maha mengampuni misalnya kan. Nah, Anda tidak akan menunda-nunda waktu untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terangkan. Ya, dosa kecil, dosa menengah, dosa banyak sampai tak terlukiskan bagaimana caranya. Dengan misalnya mengetahui sifat rahmat Allah, Rahman dan Rahimnya, kita tidak akan putus asa ketika mengalami satu kegagalan. Masya Allah, ujian gagal, alhamdulillah. Dengan perantara ini Allah menginginkan saya pindah kepada yang lain.
Alhamdulillah dengan perantara ini proyek yang tidak saya dapatkan barangkali ada haramnya di situ. Allah pindahkan kepada yang halal. Kalau orang tidak tahu tentang ini, banyak nanti kegelisahan dalam jiwanya. Ya. Jelas ya? Dan memupuk sifat ketawakalan seperti yang telah tadi kita terangkan. Kemudian yang ketiga, ini poin terakhirnya. Tujuan dari semua ini, yang keempat ya, maaf ya, yang keempat nih akhir dari semua ini. Apa tujuannya? Ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Ya, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Di satu meningkatkan pemahaman kita, oke? Kedua mengetahui fungsi ya al-asmaul husna. Ketiga menguatkan keimanan dan memupuk sifat tawakal. Dan keempat meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Jadi kalau antum ikut ta'lim ini, ya, baik ikhwan di sini ataupun akhwat yang di bawah, kan? Para ibu sekalian, dengan belajar ini ternyata keimanan kita tidak meningkat, ibadah kita semakin menurun, maka ada yang harus kita evaluasi dari pelajaran kita. Ya. Jelas ya? Baik. Biasanya kalau orang sudah kenal dengan sesuatu, hal yang sangat dicintainya akan lebih dekat atau jauh? Lebih dekat, dan dia akan melakukan apapun yang dimintakan oleh kekasih yang dia cintai. Maka bagaimana dengan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya nanti iman dibagi 3 di Quran. Ada iman standar yang biasa, ada iman yang mulai menguat, ada iman yang sangat kuat. Iman standar diungkapkan dengan kata amanu. Amanu, itu standar. Yang mulai menguat diungkapkan dengan kata yu'minun. Ya kalau sudah kuat diungkapkan dengan kata al-mu'minun. Saya lukiskan begini misalnya. Subuh jam berapa adzan di sini? 4.45 saya. 4.45. Baik. Saya sering ungkapkan ini 4.45. Baik. Maka orang yang semakin kenal dengan Allah, imannya menguat, Masya Allah. Lihat sini, kita akan lihat turunan-turunannya. Iman standar, amanu. Ya. Amanu misalnya, yang masih standar, kadang naik turun, kadang naik, kadang turun. Ya. Baik, pelan-pelan, naik melakukan amal saleh, turun dengan mengerjakan maksiat. Yazid wa yantaqis kata Nabi. Ya. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan kalimat amanu di Quran kecuali bersanding dengan amal soleh untuk menaikkan kadarnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina wa amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. La ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Selalu amal soleh setelahnya. Ya. Ini iman standar. Dipanggil 4.45, diuji lewat ibadah, datang 4.45. Jadi kalau adzan subuh 4.45, Allahu Akbar, Anda kemudian baru merespon, berarti keimanan Anda standar. Ya, tidak kuat, tidak rendah, standar. Ya. Antum masuk kerja jam 8, jam kerja jam 8, datang ke kantor jam 8, standar kan? Kalau antum datang jam 7 itu hebat namanya. Tapi kalau Anda datang jam 8 itu standar. Ya. Yu'minun, naik sedikit. Masya Allah, 4.40 bangun, siap-siap sedikit. Ya wudu, begitu adzan langsung gitu kan, menyiapkan diri dan sebagainya. Itu sudah yu'minun, mulai menguat. Mulai menguat. Tapi Masya Allah, kalau sudah yang ketiga ini luar biasa. Dipanggil 4.45, dia datang dari jam 3. Saking kenalnya dengan Allah. Saking taunya, saking pahamnya sifat-sifat Allah. Dia keluarkan semua sifatnya, dia tunggangi waktunya. Allah punya sifat Ghafur. Kapan waktu Ghafur ini diturunkan? Oh ternyata menjelang fajar, di sepertiga malam akhirnya. Maka dia akan cari, dia buru itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah membentangkan rahmatnya ke langit dunia di akhir sepertiga malam menjelang fajar. Maka dia tawarkan 3 permohonan pada hambanya. Ya? Siapa yang memohon akan dikabulkan, yang meminta akan diberikan, dan beristighfar aku akan kabulkan kata Allah. Man istaghfara liya ghafartu lahu. Maka karena kenal sifat itu dia buru, dia keluarkan. Dia bukan cuma dihafal. Ghafur ada di mana di Quran, ada di mana di hadis. Kapan itu diberikan kepada hambanya, dia tunggangi, dia kejar. Itulah al-mu'minun. Al-mu'minun. Makanya cara salat al-mu'minun dengan cara salatnya yu'minun itu beda. Apalagi dengan amanu. Coba lihat, yu'minun pertama disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi ketika berbicara al-mu'minun, tingkat iman paling kuat, salatnya bukan sekedar salat. Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ditambahkan kekhusyuan dalam salat lain. Ya, Masya Allah, panggil jam 4 dia bangun jam 3. Ya, yang bermasalah ini yang di bawah standar. Dipanggil 4.45 dia baru bangun jam 5 lewat 44. Ya, ini pun belum ingat salat itu kan? Masih ingat-ingat yang lainnya. Itu persoalan-persoalan yang kita mesti coba atasi. Ya. Jadi inilah output dari pembelajaran kita 4 poin ini. Ini saya penting sampaikan karena di awal pertemuan kita belum dibahas ini. Ya, kita langsung menguraikan tentang fikih dan makna al-asmaul
husna. Jadi nanti insya Allah saya akan coba juga membuatkan table bahasan kita. Di tiap hari harus evaluasi sampai kita ketemu bulan berikutnya. Ya, misal materi kita hari ini targetnya apa untuk bulan depan? Coba lihat perkembangannya. Evaluasi lagi, kalau kurang istighfari, kalau lebih baik alhamdulillah tingkatkan lagi, ya. Baik. Teruskan dulu, ya. Kita sudah bahas dalil-dalil tentang al-asmaul husna dan juga materi-materinya. Fikih sudah kita bahas, al-asmaul husna sudah kita bahas. Silahkan cek kembali rekamannya. Hari ini kita akan ambil satu materi. Tentang nama yang pertama, ya. Tentang nama yang pertama yaitu Allah. Yaitu Allah. Bismillah. Baik. Boleh saya hapus dulu ya, insyaallah ya. Bismillah. Antum fokus saja ya, fokus melihat, mencatat, memahami. Biar saya yang terangkan, saya yang tulis, saya hapus sendiri. Tenang aja. Baik. Bismillah. Kita akan bahas bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baik. Ada 4 poin bahasan terkait dengan nama yang pertama ini. Ada 4 poin bahasan. Pertama yang akan kita langsung bahas, ya, adalah seputar perbedaan pendapat ulama. Seputar perbedaan pendapat ulama atau pandangan ulama mengenai lafaz ini, apakah termasuk al-asmaul husna atau tidak. Di bahasan pertama, apakah lafaz Allah termasuk nama, ya, yang terbingkai dari al-asmaul husna, termasuk al-asmaul husna, ya, atau justru ini nama yang berdiri sendiri yang disifati oleh nama-nama ini. Ya, jadi ada 2 pandangan di sini. Oke. Pelan-pelan. Apakah termasuk al-asmaul husna atau nama yang berdiri sendiri, tidak termasuk dalam ini, hanya disifati oleh sifat-sifat di al-asmaul husna atau nama-nama yang lainnya. Pelan-pelan. Bahasan kedua, kita akan membahas tentang akar kata dari nama ini. Akar katanya. Pelan-pelan. Apakah kata ini memiliki akar kata dari lafaz yang lain? Ya. Seperti Rahman, akar katanya Rahimah, gitu kan? Ghafur, akar katanya Ghafara. Apakah Allah memiliki akar kata atau justru lafaz sendiri yang tidak punya akar kata, yang beda dengan lafaz-lafaz yang lainnya? Ya. Jadi pertama pembahasan tentang ini termasuk asmaul husna atau tidak. Yang kedua, apakah ini memiliki akar kata, ya, atau kata yang berdiri sendiri atau kata yang khusus? Makna yang ketiga, bahasan kita yang ketiga adalah seputar makna Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, seputar makna kata Allah, makna lafaz Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau disebutkan kalimat Allah atau lafaz Allah, itu mengandung makna apa? Apa yang harus kita ambil faedahnya dari situ, kan? Jangan-jangan tiap hari kita disebutkan, ya Masya Allah, Tuhannya siapa? Allah, syahadatnya Allah. Ya, ditanya apa maknanya nggak paham, gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa menjadikan Allah sebagai Tuhan kalau nggak mengerti, ya, tentang keadaannya, tentang sifatnya, tentang hakikat namanya, ya, bukan zatnya tapi namanya, ya. Baik. Yang terakhir, baik. Aplikasi nama ini dalam praktek ibadah. Ya. Saya beri contoh, misal kalau Anda butuh rizki, Anda kan panggil nama Allah Razzaq, ya Razzaq, gitu kan? Yang maha pemberi rizki. Ketika Anda misalnya butuh kasih sayang, Anda sebut namanya ya Rahman, ya Rahim. Ketika ada yang ganggu, Anda sebut namanya ya Al-Jabbar. Nah, ini ketika Anda diberikan nama Allah, Anda memanggil dalam keadaan apa? Aplikasi ibadahnya, ya, aplikasi keseharian yang kita butuhkan. Itu yang kita bahas. Jelas sampai sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan yang pertama, apakah lafaz Allah atau kalimat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari al-asmaul husna atau tidak? Pendapat ulama yang pertama
Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah ini yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW itu bukan bagian dari Al-Asmaul Husna. Ya, bukan bagian dari Al-Asmaul Husna. Mereka berpendapat justru ini nama khusus, ya, yang nama khusus, ya, nama khusus yang mencakup seluruh sifat dan keagungan Allah. Di inti namanya. Pendapat pertama mengatakan ini bukan bagian dari Al-Asma'ul Husna, ya, bukan bagian dari Al-Asma'ul Husna, tapi nama khusus yang mencakup seluruh sifat dan keagungan Allah, ya, yang disifati oleh nama-nama lainnya, ya, yang disifati oleh nama-nama lainnya. Pelan-pelan. Apa argumentasinya? Dalilnya apa? Kalau dalam bahasa agama kita biasakan, ya, kalau bicara agama kita biasakan dengan dalil. Kita turunkan dulu dari Al-Quran, penjelasan di hadis Nabi-nya, baru kita lihat kesimpulan ulama. Jangan langsung kita simpulkan, kita ini siapa, gitu kan? Bagaimana perbandingan keilmuan kita? Baik. Maka diturunkanlah kemudian, ya, dalil-dalil turunannya, diantaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Ya. Mereka berargumentasi pertama dengan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Ada? Walillahul asmaul husna fad'uuhu biha. Ada ayatnya? Ya. Perhatikan di ayat itu. Perhatikan kalimatnya. Walillahul asmaul husna, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Kalimat Quran yang menyebutkan walillahi, dan milik Allah. Allah memiliki, ya. Apa yang Allah miliki? Al asmaul husna. Jadi kalimat Allah ini di ayat itu dipisahkan dari kata Al-Asma'ul Husna. Ini menunjukkan, kata ulama yang pertama ini menunjukkan kesan bahwa Al-Asma'ul Husna ini adalah sifat-sifat bagi kalimat Allah, dan Allah merupakan nama bagi zat yang berdiri sendiri, mencakup seluruh sifatnya. Jelas sampai sini? Di kalimat Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180 yang menyebutkan walillahi, dan milik Allah, atau Allah disifati punya sifat-sifat Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, ya, menunjukkan bahwa yang punya nama ini adalah Allah, yang punyanya, ya. Maka tidak mungkin menurut golongan yang pertama ini memasukkan nama Allah ke dalam Al-Asma'ul Husna, sementara ayat Quran yang mengatakan ini bagian dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang berargumentasi demikian, kan, ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengacu pada satu dalil Quran. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, ya. Teruskan dulu. Pelan-pelan. Sekarang antum tuliskan dulu dalil-dalil Qurannya. Turunkan dulu. Jadi semua pandangan ini, ya, dua pandangan ini akan bersumber dari 4 dalil Quran utama. 4 dalil Quran, ya. Satu Quran surah 7 ayat 180, turunkan dulu. Kedua Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Pelan. Kemudian bisa Anda temukan di Quran surah Taha, ya, surah ke-20. Bisa lihat di ayat ke-8-nya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Baik. Juga ada di Quran surah Al-Hasyr, ya, surah ke-59 ayat 22 sampai 24-nya. Surah ke-59 Al-Hasyr ayat 22 dan seterusnya sampai akhir ayatnya. Allahu la ilaha illahu dan seterusnya, ya. Pelan-pelan. Sudah? Pelan-pelan. Baik, mari kita turunkan selanjutnya. Yang kedua, mereka berpandangan, ya. Yang kedua mereka berpandangan bahwa nama Allah itu bagian dari Al-Asma'ul Husna, ya. Al-Asma'ul Husna, dan merupakan puncak nama tertinggi, ya, nama yang paling agung. Nama Allah ini bagian dari Al-Asma'ul Husna,
dan merupakan puncak nama tertinggi atau yang paling agung? Pelan-pelan. Apa dasarnya? Ya, di antaranya mengambil Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Quran surah Al-Isra ayat 110. Posisi paling kanan di mushaf standar ke atas karena ini dua ayat terakhir. Ya. Lihat kalimatnya. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada ayatnya? Baik, qulid Allah. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, ya Allah menyampaikan, qulid Allah, maka panggil Allah. Ayo minta kepada Allah. Katakan, ya Allah, minta, ya. Dan di situ menggunakan au. Dalam bahasa Arab, au ini liifadatil ikhtiyar, untuk menunjukkan pilihan. Ya, dari hukum yang sama. Kan disebut nama Allah, awil ur-Rahman. Kalau tidak menyebut Allah, sebut namanya Rahman, Ar-Rahman. Ya. Di ketika kalimat Allah ini qulid Allah, kemudian disandingkan dengan kalimat Rahman dan maknanya pilihan au itu atau. Ya, panggil Allah atau Ar-Rahman, kan? Ini menunjukkan ada kesetaraan dalam penyejaran kalimat ini. Jadi Allah sama dengan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ialah Allah. Sama saja Anda mau panggil Allah, mau panggil Ar-Rahman. Hanya penekanan yang berbeda. Jelas sampai sini? Maka kata ulama yang kedua, ini menunjukkan kalimat Allah ini termasuk dalam Al-Asma'ul Husna, hanya memiliki tingkat prioritas paling tinggi. Jelas sampai sini? Baik. Sedangkan ayat-ayat lanjutannya ini adalah ayat-ayat turunan yang keduanya dijadikan dalil bagi dua pendapat atau dari dua golongan ini. Baik surat Thaha ayat ke-8-nya, Allahu la ilaha hu, dia lahul asmaul husna, atau kemudian Quran surah 59 ayat 22 dan seterusnya yang sangat populer itu, ya. Allahu la ilaha illa huwa dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya. Jelas sampai sini? Baik, kira-kira mana yang benar? Baik, apakah pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua? Sesungguhnya keduanya adalah pendapat yang baik, bergantung cara pandangnya. Ya, cara pandangnya. Kalau kita kemudian melihat dari sisi secara kebahasaan, dari sifat nama Al-Asma'ul Husna-nya, maka kalimat Allah termasuk dalam lafaz Al-Asma'ul Husna. Dari sisi namanya, ya, secara kebahasaan disebut etimologi. Ya. Apa artinya Al-Asma'ul Husna, masih ingat? Ya. Asma kan nama. Dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi, ismun. Dengan nama itu kita ditinggikan. Makanya orang Arab bertanya, kalau dia bertanya nama Anda, mas muka, siapa nama Anda? Ism jamannya asma, dari kata sumu, sesuatu yang tinggi. Ya, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, maaf, kalau Anda diberikan nama atau Anda memberikan nama pada anak, maka berikan nama-nama yang bisa mengangkat derajat kita. Jangan merendahkan. Ya. Makanya dalam Islam gak boleh mencela. Gak boleh mencela. Silahkan lihat di Quran, di hadis. Kalau di Quran ada ayat satu saja yang menganjurkan mencela, maka saya orang pertama yang akan mencela. Ya, padahal yang diperkenankan misalnya, ya, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan saling cela. Kan? Ada kalimat di situ. Ya. Kita kembalikan dulu ke sini. Ya, kita kembalikan. Baik, pelan-pelan. Jadi pertama, al-ism asma, sesuatu yang tinggi, yang agung. Ya. Husna yang terbaik, yang paling indah, bagus, mengandung nilai ibadah. Saya mau tanya, apakah nama Allah tinggi? Tinggi. Punya makna yang hebat? Iya. Baik maknanya? Iya. Jadi kalau secara bahasa, lafaz Allah ini termasuk dalam kategori ini. Ya, karena termasuk dalam nama-nama terbaik, layak untuk disandang oleh Allah, nama-nama yang indah dan bagus. Jadi kalimat yang mengatakan atau pandangan ulama yang menyebutkan lafaz Allah termasuk dari bagian Al-Asmaul Husna itu benar. Dan itu pun didukung oleh ayat Qulil Allaha awil ar-Rahman. Ayatnya sendiri menjelaskan. Ya? Tapi kalau Anda ingin pisahkan antara sifat-sifat ketuhanan dan sifat yang menyertainya, maka kita katakan bahwa sifat Allah tidak termasuk dalam Al-Asma'ul Husna ini. Namanya, lafadznya maksudnya. Ya. Lafadz Allah sendiri, kalau berbicara masalah ketuhanan tentang zatnya, ya, mesti ada zat yang utuh, nama yang utuh. Ya, misal begini, maaf. Kalau asma, nama Al-Asma'ul Husna dipahami dengan sifat, sifat kan beda dengan nama hakikat. Ya. Misal, antum namanya siapa? Saya Ahmad. Sifatnya jujur, baik, penyabar, itu sifat. Ya. Tapi nggak bisa dipanggil misalnya jujur sini, ya kan? Sabar sini. Di nama ada yang disebut dengan musamma. Musamma agak bingung nggak apa-apa, itu artinya berhasil. Musamma itu artinya nama yang dilekatkan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Satu dengan yang lainnya. Ini ada Ahmad, yang satu lagi ada Ali. Nggak mungkin kan saya panggil Ali yang lirik Ahmad. Terus ya?
Makanya ismun itu asal katanya juga diambil dari kata samatun, tanda. Dengan tanda itu membedakan satu dengan yang lainnya. Pak Dedi, yang melirik Pak Dono misalnya. Nggak mungkin. Kalau saya panggil Dedi yang lirik. Jelas ya? Nah begitu pula ketika kita akan memanggil Tuhan, Tuhan kamu siapa? Makanya ketika di awal-awal masa dakwah, Nabi memperkenalkan nama Tuhannya dengan Rabb. Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata orang kafir, kok kamu bilangnya cuma Rabb terus? Kalau Rabb, Tuhan kami juga Rabb. Karena Rabb itu yang merawat. Ya. Dulu dalam masa-masa kalimat Arab dulu, orang yang memberikan perawatan, perhatian disebut Rabb. Makanya Nabi Yusuf ketika berpesan kepada pelayannya di penjara itu, yang dibebaskan, ya, kemudian dia akan jadi pelayan raja, kata Nabi Yusuf, "Udhkurni inda rabbik." Sebutkan nama saya di sisi rajamu. Raja di situ disebut dengan Rabb. Karena dia yang merawat si pelayan itu, memberikan gajinya, memberikan makan dia. Kata orang kafir Quraisy, kalau Rabb juga saya punya Rabb, itulah ta'uzza Rabb saya. Maka turun ayat, Qul, katakan Muhammad, Rabb kamu beda dengan Rabb mereka, sifatnya lain. Huwa, Rabb kamu itu dia adalah Allah. Qul huwallah. Jelas sampai sini? Nah, jadi ketika disebutkan Allah, Qul huwallah, dialah Allah, maka secara hakikat nama yang melekat pada Allah ini ya, itu bukan sifat-sifat khusus tertentu, tapi nama khusus yang menunjukkan tentang zatnya Tuhan, zat Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi kalau secara kebahasaan masuk nama terbaik, tapi kalau kita bicara tentang hakikat nama khusus bagi Tuhan yang layak untuk disembah, maka namanya hanya ini, satu. Jelas di sini? Tanya. Makanya Anda tidak akan pernah temukan nama ini dalam kitab manapun. Dan Masya Allah nanti kita akan gali secara bahasa. Indahnya tidak akan pernah sama dengan nama makhluk. Akan beda. Akan lain. Ya, kita lihat dari mana akar katanya ini. Apakah ada akar kata bahasan kedua atau ini nama yang berdiri sendiri? Ya. Ingat kita belum ke kitab ya. Ini baru Quran nih. Quran dengan hadis kita belum ke kitab, kita belum bacakan kitabnya itu, ya. Baik. Nanti agak sabar belajarnya karena saya tidak terbiasa lompat-lompat dalam pelajaran yang tidak memberikan pemahaman sempurna, ya. Jadi kalau dasar Quran kita udah kuat, dibawa ke kitab manapun gampang pahamnya. Ya. Jelas ya? Baik, bismillah. Allah. Allah. Ada sementara berpendapat dari kalangan ulama bahwa kata Allah ini itu punya akar kata, ada asalnya. Ada asalnya. Seperti Rahman dari kata Rahimah, Ghafur dari kata Ghafara, ya. Nanti ilmu yang mempelajari turunan akar kata, melacak akar kata dalam bahasa Arab disebut ilmu sharaf. Sharaf. Nah. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab itu penting mengetahui ilmu sharaf ya. Sharaf. Bapaknya bahasa Arab, ibunya nahwu. Di saraf itu nanti yang menunjukkan perubahan-perubahan kata yang dengan perubahan itu berkonsekuensi munculnya makna yang berbeda. Misal, jalasa itu duduk. Kalau ditambah ya di depannya ya, jelis akan duduk. Kataba itu menulis. Kalau ditambah ya di depannya yaktub akan menulis. Ya, kalau dihilangkan ya-nya, alifnya ditambah ke depan jadi katib. Asalnya kataba, kaf, ta, ba. Ya. Tambah ya di depan akan menulis. Tambah alif di sini katib, orang yang menulis. Ya, jadi sudah berbeda maknanya. Tambah mim jadi maktab, tempat untuk menulis, meja, kantor, macam-macam. Nah, perubahan-perubahan kata ini itu ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu saraf. Jelas ya? Ini penting diketahui. Nanti kalau baca Quran belajar ilmu saraf, bacanya akan lebih baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada ya-nya. Beda dengan ayyuhalladzina amanu. Ya, karena ada ya-nya ini menunjukkan sesuatu yang terus berjalan, continue. Ya, jadi orang-orang takwa itu imannya terus dia jaga, continue. Bukan cuma telah beriman merasa sudah Islam, ibadah diabaikan. Ya. Jadi ada orang-orang yang sudah merasa Islam tapi sholatnya abai, kan? Bahkan disebutkan di Quran yang penting sudah sholat, mau khusyuk atau tidak urusan lain. Diterima atau tidak bukan persoalan saya, yang penting sudah sholat. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ada yang demikian. Ya. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan ya. Nah, ini ilmunya ilmu apa tadi? Saraf ya. Saya tidak akan bahas yang lain karena terlampau kepanjangan nantinya. Nanti ada nahwu, ada ilmu balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi, kan? Ada ilmu ma'ani, bayan dan badi', dan ada ilmu arud yang keempat. Itu dibagi 16 cabang ilmu lagi. Nah, di ilmu saraf akan dibahas nanti, ini Allah punya akar kata atau tidak? Ada turunan atau tidak? Ya, Masya Allah, pendapat pertama mengatakan, ya, ini ada akar katanya.
Akar katanya ya berasal dari kata alaha atau aliha. Ya. Lihat kalimatnya, alif atau hamzah, ya, lam dengan ha. Ini bisa dibaca alaha, bisa dibaca aliha. Ini akar katanya menurut pendapat yang pertama. Ya, pelan-pelan. Nanti kita akan lihat. Sudah? Kalau kita baca dengan aliha, harakat kasrah, aliha, ini berarti sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Mengherankan. Yang membuat kita kagum. Ya. Mereka mengatakan kenapa Allah dinamakan dengan Allah, karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah selalu menakjubkan. Perhatikan, bikin langit gak ada tiangnya. Antum bikin atap ada tiangnya. Allah bikin langit gak ada tiangnya. Masya Allah, ya. Itu luar biasa. Di semua ciptaan Allah tidak ada yang tidak menakjubkan. Ya. Perhatikan nyamuk, kecilnya luar biasa. Berapa setiap kepakannya itu ketika dia terbang. Ya, kita sulit membuat yang serupa, tidak mungkin, mustahil. Jadi semua ciptaan Allah selalu akan mengagumkan. Bagaimana unta diciptakan? Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu baru unta. Belum manusia yang disebut ciptaan paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Ciptaan yang paling sempurna. Jadi kenapa disebut dengan Allah? Karena semua yang diciptakan selalu menakjubkan. Ya, selalu membuat kita kagum, memujinya. Kalau kita katakan dari kata alaha ya'lahu, itu berarti sesuatu yang menenangkan, melahirkan ketenangan, tentram gitu, tenang. Kenapa dinamakan dengan Allah? Ya, karena kata golongan pertama ini, dia disebut dengan Allah karena ketika kita mendekat kepadanya, beribadah, menyembahnya dengan benar, berzikir kepadanya, maka muncul ketenangan-ketenangan dalam jiwa dan perangai hidup kita. Ya. Di Tuhan yang benar, menurut pendapat kelompok pertama ini, Tuhan yang sesungguhnya yang benar, yaitu Tuhan yang ketika kita mendekat kepadanya, kita ibadah, ada ketenangan dalam jiwa kita. Jadi kalau kita menyembah yang dipertuhankan, misal, akal kita masih bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Seperti Nabi Ibrahim pernah bertanya, kok kalian menyembah patung, patungnya jadi buat kalian, kok kalian sembah? Ya kalian bisa bicara, patungnya nggak bisa bicara, bagaimana bisa seperti itu? Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Quran, termasuk yang mempertanyakan Tuhan yang menyebutkan ada 3, Tuhannya punya anak, gitu kan? Ya, dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik. Nanti kita akan lihat nanti ya. Nah, ini nanti, karena itu ketika disebut dengan Allah, seakan-akan melukiskan pesan bahwa kenapa disebut dengan Allah? Karena setiap kita berinteraksi dengan benar dengan Allah, maka ada ketenangan. Ya. Di antara dalil yang dikemukakan, Quran surah ke-13 ayat 28, Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ala, ketahuilah, yakinkan pada dirimu. Bidzikrillah, kalau zikir Anda benar kepada Allah, tatmainnul qulub, berdampak pada ketenangan jiwa. Ya. Apa artinya zikir? Ingat Allah. Bagaimana amalannya? So, kita jangan batasi. Seringkali ada yang keliru menyebutkan zikir hanya batasan pada kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul itu zikir, tapi itu zikir tingkat yang paling ringan. Paling ringan. Ya. Di Quran itu misal disebutkan baca Quran itu bagian dari zikir. Ya, karena itu Al-Quran disebut oleh Quran sendiri sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, lihat kalimatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Quran ini sebagai zikir. Ya, sebagai zikir. Dan kami menjamin kami akan menjaganya. Jadi ketika Allah mengatakan Quran sebagai zikir, amalan yang menenteramkan jiwa, artinya setiap Anda baca Quran akan muncul ketenangan dalam jiwa. Nggak percaya silakan ya. Bapak ibu sedang gelisah, sedang nggak tenang, antum ada masalah di mana saja, di kampus, di pekerjaan, buka mushaf, bacakan Quran, akan ada dentuman kepada jiwa yang melahirkan ketentraman. Nggak percaya silakan ya. Tapi sebaliknya kalau Anda baca Quran hati nggak tenang, ada yang salah cara Anda baca Quran itu, ada yang keliru ya. Misal menghafal Quran bagian dari zikir, silahkan cek, menghafal Quran bagian dari zikir. Ya, Anda bisa temukan misalnya 4 kali disebutkan di Quran. Surah ke-54 ya, Al-Qamar itu. Ya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Dan sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk dihafalkan sebagai zikir. Jadi menghafal Quran itu bukan sekedar hafal. Kata Quran, hafalan yang baik itu bukan saat ditanya Anda pandai mengungkapkan, bukan. Hafalan Quran itu untuk digunakan sebagai zikir, diingat saat Anda mempraktekannya. Misal, maaf, mau makan, ingat ayatnya. Bagaimana tuntunan Quran makan dengan baik. Maka kita ingat, cari makannya harus halal. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Saat berangkat ke kantor, Anda berjalan, mata mau lihat, ingat ayatnya, jadi zikir. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dia jaga pandangannya, berjalan yamshuna 'alal ardi hauna, jalannya tenang, gitu kan? Ya, jadi semuanya ada, itu maksudnya. Jadi kalau ada penghafal Quran cuma sekedar hafal saja, itu bukan zikir namanya. Makanya orang-orang penghafal Quran yang benar menghafalnya, itu Masya Allah, itu akan terjadi perubahan pada perilakunya. Tenang, kosakatanya akan lebih baik. Karena firman Allah sudah terhunjam dalam jiwanya. Kalimat Allah itu kan kalimat terbaik. Jadi kalau yang baik-baik sudah masuk, yang jelek pasti keluar. Pasti keluar itu. Ya. Jadi kalau ada penghafal Quran, perilakunya tidak semakin tenang, lisannya tidak semakin baik, itu ada yang salah yang masuk itu. Caranya keliru, cara dia menghafal. Ya. Jelas ya? Dan sholat itu juga zikir. Sholat itu zikir. Masya Allah, sholat zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Quran surah ke-40 ayat 14, ke-20 ayat 14. Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dan yang paling menarik, ketika Allah mengatakan aqimis sholata, tunaikan sholat dengan benar, lidzikri, supaya zikir kepada saya. Kan? Masya Allah. Sebelumnya Allah menyebutkan kalimat Allahnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Allah menyampaikan pada Nabi Musa di ayat itu, saya ini Allah. Allah. Ya, dari akar kata ini, kata pendapat yang pertama. Saya ini Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Enggak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Catat kalimat saya ini, catat kalimat saya. Dan silakan bertanyakan ke teman-teman Anda dimanapun yang berbeda keyakinan. Tidak akan pernah ditemukan di kitab manapun uraian tentang konsep ketuhanan yang paling jelas kecuali di Quran. Lihat kalimatnya di Quran. Saya Allah, kata Allah, sembah saya. Silahkan cari di kitab manapun. Tidak pernah orang mempertuhankan yang dia anggap Tuhan, mengatakan di kitab aslinya yang dia sembah itu, tidak pernah mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Anda mau cek dimanapun. Kepercayaan Yahudi silahkan cek. Siapa Tuhannya? Lihat kitabnya. Ada nggak mengatakan Tuhannya saya, sembah saya? Nggak ada. Tidak pernah ada. Termasuk misalnya Kristen saat ini. Di Bible, silahkan cek dalam versi manapun, banyak versinya itu. Ya, kami punya koleksi Bible di rumah. Lihat, tidak pernah kami temukan ada satu kalimat misal, saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Anda bisa cek silakan dan tanyakan pada ahli kristologi manapun. Ya, silakan misalnya pada saudari kita, ya, Al-Hajjah Irena Handono, pada Dr. Zakir Naik, silakan tanyakan. Anda tidak akan pernah temukan kalimat di Bible mengatakan bahwa saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Semuanya samar. Semuanya samar. Cuma Quran satu-satunya kitab. Apalagi yang cuma agama buatan, wad'i namanya, bukan samawi. Ya, ada agama wad'i, ya, hasil buatan manusia, karya manusia, ya. Ya, disebut misalnya di kita sekarang ada Buddha, ada Hindu dan sebagainya. Silakan temukan kalimatnya. Enggak pernah dikatakan di situ saya Tuhan, sembah saya, mustahil, tidak ada. Karena itu ketika Anda mencari Tuhan yang paling jelas dan Tuhan yang paling percaya pada diri, pada zatnya dan mengatakan saya Tuhan, sembah saya, itu yang paling hakikat. Ya. Tapi poin kita bukan itu bahasa tauhid, ya. Itu bahasa di tauhid uluhiyah. Baik, yang paling penting kata kelompok yang pertama ini, Allah asalnya dari Allah yang menunjukkan bahwa menyembahnya, berinteraksi dengannya dalam kebaikan melahirkan ketentraman dalam jiwa. Jelas sampai sini? Nah, ini kelompok yang pertama. Yang kedua mengatakan kata Allah itu nggak punya akar kata. Ya. Ghairu mushtaq, dia jamid. Dia beku, satu saja. Ya, jadi kalau punya akar kata disebut mushtaq, terambil dari sesuatu. Mushtaqun min kadza, gitu kan? Terambil dari akar kata ini. Jadi kalau dia berdiri sendiri, ya, tidak ada runtutan kata yang lainnya disebut dengan jamid, ismun jamid, berdiri sendiri, tegak. Ya. Baik. Ini bukan dari alaha, bukan dari aliha katanya. Ya. Kalau alaha atau aliha itu akar kata dari kata ilah. Ilah. Kata mereka, ya. Sedangkan Allah tidak, bukan. Justru ketika Allah memperkenalkan dirinya, kemudian membuka dengan kalimat Allah,
Ini ingin menepikan Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh yang lainnya, yang terambil dari kata-kata yang lain, yang butuh kepada yang lain. Allah itu tidak butuh kepada yang lain sekalipun pada namanya. Namanya nggak butuh akar kata. Zatnya tidak butuh dengan yang lain. Dia tidak butuh syarikat. Dia tidak butuh sekutu. Dia tidak butuh penolong. Bahkan jangankan pada zatnya, pada nama pun tidak butuh akar kata yang lainnya. Nah ini, alaha ini atau aliha ini akar kata dari kata ilah. Ya, Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhankan, yang dianggap Tuhan oleh yang lain. Ketika Allah menyebutkan kalimat ilah, itu seringkali akan disandingkan dengan kalimat la sebelumnya. Ya, atau disandingkan dengan kalimat Allah setelahnya. Ya, coba lihat kalimatnya. Allahu la, Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la. Sebelum ilah adalah apa artinya la? Tidak, bukan. Kan? Allah itu bukan ilah. Nggak ada Tuhan selain Dia. Ya, jelas sampai sini ya? Jadi justru ketika memunculkan kata ilah, akar kata dari sini, Allah selalu menolak, jadi kan lah. Apa syahadat kita? Asyhadu an la, setelah la ilah. Jadi ilah itu selalu ditolak, dia bukan Tuhan, kan dipertuhankan, yang lain nggak ada. Illallah, kecuali Allah saja. Jadi bukan ilah A, bukan ilah B. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Namanya bukan itu. Namanya Allah. Itu yang benar. Jelas sampai sini? Baik. Pelan-pelan. Hapus dulu ini. Quran surah ke-20 tadi ayat 8. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha. Ya. Gak ada Tuhan, la ilah. Pakai la lagi tuh ilahnya. Ilah sebelumnya adalah la ilah, tidak ada yang dipertuhankan, tidak ada namanya ilah. Ilah ana, kecuali saya. Ya, kecuali saya. Siapa saya? Allah. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Gak apa-apa, agak bingung, gak apa-apa ya. Kita ikuti pelan-pelan runtutannya. Bismillah. Nanti kita berikan paparan Qur'annya indah sekali. Anda tidak akan pernah temukan keindahan kecuali uraian Qur'an berikut ini. Insyaallah. Baik. Nah, walaupun disebutkan kalimat ilahnya, itu selalu akan disertakan dengan sifat keesaannya. Untuk menunjuk bahwa ilah yang dimaksudkan bukan ilah yang itu, yang lain. Ya. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi nggak mungkin berdiri sendiri. Tidak akan pernah ada kata ilah disandingkan yang dimaksudkan Allah. Itu nggak ada. Kalau tidak menggunakan la setelahnya, maka akan disifati dengan kalimat wahid. Ya, setelahnya. Untuk menggabungkan bahwa yang dimaksudkan bukan itu. Jelas? Baik. Sekarang mari kita tanyakan, kalau begitu apa maknanya? Terlepas dari diambil mustaq ataupun jamid, terambil dari akar kata ataupun tidak, apa makna kalimat Allah ini? Baik. Kalau saya secara pribadi, saya sepakat dalam ilmu kebahasaan bahwa kata Allah ini mandiri sendiri. Tidak ada terambil dari akar kata manapun. Walaupun kemudian maknanya dikait-kaitkan dengan aspek yang lainnya. Ya, baik. Dari mana kita bisa lahirkan kesimpulan itu? Mari kita lihat. Masih ingat tadi ketika orang-orang Quraisy bertanya siapa Rabb yang dimaksudkan? Turun surah apa? Bahasan kita tadi. Masya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang penuntut ilmu terbagi 4 bagian. Cepat ingat yang pertama, lama lupanya. Yang kedua cepat ingat, cepat lupanya. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupanya. Yang keempat lambat ingat, cepat lupanya. Baik, antum termasuk yang mana? Alhamdulillah, kalau bisa cepat ingat, tidak lupa-lupa ya. Baik. Ketika orang-orang bertanya, orang Quraisy, siapa Rabb itu? Muhammad, kamu bilang Rabb, kami juga punya Rabb. Maka Allah turunkan Quran surah 112 itu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Qul huwa, katakan huwa, Tuhanku itu siapa? Allah. Tidak cukup sampai di sini. Ahad. Masya Allah. Sifat ketuhanan pertama diturunkan, ahad. Qul huwa Allah ahad. Apa ahad artinya? Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti ada yang lainnya tidak? Boleh dong minta kuenya. Ustadz ini satu-satunya gitu ya. Baik, nggak ada yang lain kan? Baik, tapi kalau antum ada yang lain, antum kasih, nggak apa-apa. Ini saya ada yang lain. Tapi ketika anda katakan ya tinggal satu-satunya, berarti artinya apa? Tidak ada yang lainnya.
Kalau Anda katakan wahid, itu artinya satu, masih ada yang kedua. Ya, masih ada yang kedua. Ya. Ada orang bernama misalnya Abdurrahman Wahid. Artinya dia anak pertama, akan ada yang kedua. Ya, diharapkan ada yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Ya. Dulu kami punya teman waktu di Tripoli, ada Muhammad Awal Ishaq. Kemudian ada Muhammad Thani Ishaq. Muhammad Thalith Ishaq dia. Jadi Muhammad pertama Ishaq, Muhammad yang kedua Ishaq, Muhammad ketiga Ishaq. Jadi perbedaannya awal, Thani, Thalith. Jelas sampai sini? Tapi kalau Anda sebutkan ahad, itu artinya satu-satunya yang tidak ada duanya. Ya. Saya akan ingin mengatakan pesan bahwa maaf, dalam kepercayaan yang muncul pada saat Nabi diturunkan, rata-rata punya kepercayaan lebih daripada satu Tuhan. Lebih daripada satu Tuhan. Ya. Orang kafir Quraisy politeisme, banyak Tuhannya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan sebagainya. Ya, Kristen juga sama pada saat itu. Persia lebih lagi, ya, bintang gemintang, api dan sebagainya. Itu banyak Tuhannya. Ya, maka ketika Allah menurunkan kalimat kepada Nabi Muhammad SAW, perhatikan kalimatnya. Qul huwa Allah ahad. Sifatnya ahad. Yang paling menarik, kata ahad ini pertama disandingkan bukan dengan sifat Allahnya, tapi dengan nama Allahnya. Ya. Katakan dia, kan tadi pertanyaannya namanya kan? Siapa namanya? Allah. Ternyata nama sifat pertamanya ahad. Ini menunjukkan bahwa pertama, nama ini adalah nama satu-satunya yang ada di semesta ini, yang tidak disandang oleh siapapun, tidak disandang oleh siapapun. Jadi kalau ada satu-satunya disandang oleh yang lainnya, itu akan menjadi aib pada yang mengambilnya. Perhatikan, ini hukum ya. Jadi kalau ada satu-satunya, satu misalnya, ditambah jadi celah, dikurangi jadi persoalan. Dikenakan oleh yang lain akan dipersoalkan. Ya, kemarin ada yang dipersoalkan sampai diadukan ke MUI, bahkan ke polisi. Di KTP dituliskan namanya Tuhan. Ditulis namanya Tuhan, kan? Kan dipersoalkan. Ya. Jadi kalau satu sifat satu-satunya diambil, walaupun nama-nama sifat yang lainnya itu akan jadi persoalan. Akan jadi persoalan. Ya. Yang paling menarik kata Allah, saya beda. Ahad. Ya. Saya tidak akan bicara sifatnya karena ini nanti bahasanya tauhid uluhiyah, supaya tidak melebar bahasanya. Saya akan bicara di konteks nama saja. Pertama namanya ahad, satu-satunya yang tidak pernah dikenakan, diambil, disematkan pada nama lain. Malaikat tidak menggunakan ini, jin tidak menggunakan, apalagi manusia. Jin aja nggak pakai, manusia pengen pakai, mustahil. Malaikat aja tidak mau mengambil, masa manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan itu ingin mengambilnya? Ya, jelas ya? Taib. Rendah kedekatannya maksud Allah, maksud saya ketinggiannya, bukan masalah ketakwaan. Saya teruskan. Kedua, ahad di sini ketika diletakkan dengan kalimat, kalau Anda belajar ilmu bahasa, Anda akan analisis. Kalau disebutkan kalimat tidak memiliki akar kata, ya, itu artinya setiap dihilangkan kalimatnya, dia tidak akan punya makna. Setiap dihilangkan unsur hurufnya, dia tidak akan punya makna. Misal, saya ambil misalnya kalimat yang sifatnya jamid. Jamid itu tunggal, tidak ada makna yang lain, tidak terambil dari akar kata manapun. Ya. Contohnya apa misal? Misal nama bahasa Indonesia saja misalnya Asep, ya? Asep. Asep, ini tulisan Latinnya, ini tulisan Arabnya misalnya. Asif. Sekarang kita hapus satu-satu. A, hilangkan A. Jadi apa? Sama dengan mana yang pertama? Tidak. Asep nama orang, Sep nama siapa? Ya, walaupun orang suka nyingkat-nyingkat kan, Sep gitu kan. Orang Indonesia kan suka begitu ya, umumnya demikian kan. Tapi mananya akan beda dengan yang pertama. Termasuk ini ketika dihilangkan hamzah jadi sif. Ya, beda. Ini S jadi F lain. Apalagi P kosong. Kosong. Perhatikan, sifat yang melekat pada makhluk, saya ingin sampaikan, sifat yang melekat pada makhluk, namanya saja. Namanya. Kalaupun dia tidak terambil dari manapun, ketika dihilangkan unsur setiap katanya, Masya Allah, tidak akan pernah punya makna. Ini beda. Cuma satu-satunya nama yang kalau Anda hilangkan setiap hurufnya, maka semua sisa hurufnya akan menunjuk pada yang satu-satunya. Akan kembali lagi kepada Allah. Cuma nama ini yang kalau Anda hilangkan setiap hurufnya, Anda akan menemukan makna yang sama. Yuk kita perbandingkan dengan yang dipertuhankan. Saya tidak perlu tuliskan supaya tidak memicu kontroversi nanti ya, karena ini direkam dan ditampilkan di YouTube juga. Silahkan Anda sebutkan di sini Allah, tulis kalimatnya. Di samping sini di tulisan Anda tuliskan yang dipertuhankan di agama lain. Misal Tuhannya kepercayaan A, tulis di situ. Lalu silahkan kita kemudian bandingkan. Saya lihat ini ya, perhatikan sini. Ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Dihapuskan setiap hurufnya menunjuk pada zat yang satu.
Saya hapus yang pertama. Hamzah wasalnya saya hapuskan ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika dihilangkan satu masih menunjuk kepada zat yang sama. Ahad, satu, tidak ada yang lain. Saya hapuskan lam yang pertama. Maka ketika lam pertama dihapus, tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu masih menunjuk kepada Allah. Anda hilangkan lam ini, satu, baca. Hu. Apa hu? Singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255 ayat kursi itu, Anda baca Allahu la ilaha illa huwa di sini. Kalau Anda wasal huwal hayyul qayyum. Tapi kalau Anda waqaf di sini, waqaf Allahu la ilaha illa hu. Hu singkatan dari huwa. Kemana larinya? Ke Allah. Huwa. Siapa huwa di sini? Maka turun lagi ayatnya Al-Ikhlas tadi. Qul huwa. Siapa huwa? Allah. Qul huwa Allah ahad. Tidak pernah akan ditemukan oleh Anda nama-nama di muka bumi ini yang setiap dihilangkan setiap hurufnya hanya menunjuk pada zat yang sama. Tidak mungkin itu terjadi kecuali pilihan Allah yang menetapkan dirinya yang menunjuk kepada zatnya. Itulah salah satu nama keagungannya. Sudah sampai sini? Nah, kita baru bahas tentang namanya. Kita belum bahas tentang fungsinya. Baik. Pelan-pelan. Saya beri waktu dulu, kita berhenti dulu sebentar di sini ya. Karena supaya nanti kalau ada yang mau bertanya kita bisa dialogkan. Kita beri kesempatan dulu, kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Kalau tidak, barangkali kita bisa tutup dulu supaya bahasan kita tidak terlampau banyak untuk sulit diamalkan. Lebih baik sedikit-sedikit tapi mudah mengamalkannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Jelas surayanya? Jelas. Kalau sudah jelas barangkali kita bisa ambil saja hukum Quran ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ingat iman yang paling standar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Bila uraian telah sampai jelas diuraikan, jangan banyak dipertanyakan. Khawatir pertanyaan itu menjadikan uraian yang jelas jadi semakin tidak jelas. Ada pertanyaan? Ini pada senyum ya. Baik, kita ambil satu ini aja. Baik. Mohon rekaman ceramahnya di-upload di YouTube insyaallah ya. Nanti biasanya ada teman-teman yang mengupload insyaallah dari Al-Hujjah barangkali mengupload. Kalau di kami yang di Kiai itu tidak mengupload ke YouTube. Ya, jadi ceramah-ceramah kami itu yang kami himpun di staf kami itu tidak di-upload ke YouTube. Kita simpan saja. Jadi kalau Anda menemukan ceramah kami di-upload di YouTube, itu yang upload bukan tim kami ya, tapi ada dari teman-teman di Ta'lim yang Masya Allah mudah-mudahan dapat pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman yang lainnya. Adapun kami pun merekam, tapi rekaman kami disimpan sekiranya nanti ada yang membutuhkan kami berikan. Dan itu tidak diperjualbelikan, gratis ya kami sampaikan. Dan mohon doanya insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan berusaha untuk membuat channel televisi yang juga akan tersambung ke Android nanti ya. Jadi kita bisa live walaupun kita tidak berjumpa dalam setiap satu momentum pertemuan. Bagaimana cara menghafal ayat-ayat Al-Quran yang mudah? Masya Allah. Saya berikan yang paling sederhana. Yang pertama, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan takwa. Saya tidak akan bicara metode, tapi bicara pesan-pesan Quran. Ya, Anda metode sehebat apapun, kalau Allah tidak akan berkehendak, gak akan masuk. Ya, Anda punya metode misalnya menghafal Quran semudah tersenyum misalnya, ya sudah senyum-senyum tapi nggak hafal-hafal misalkan. Yang salah apa? Bukan metodenya yang salah. Yang salah barangkali pendekatan kitanya. Jadi kalau ingin cepat, paling mudah, maka dekati Allahnya yang punya Qurannya, maksudnya firmannya. Ya, karena Quran bukan makhluk, ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatkan takwa, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Yang ketiga, yakinkan pada diri kita sanggup menghafalkannya dengan izin Allah. Yakinkan, ini semua nilai-nilai Quran. Yakinkan. Yang keempat, mulai berikhtiar. Ya, mulai berikhtiar. Ya. Bagaimana cara spesifiknya? Nanti lihat aja rekamannya di YouTube tentang manhaj menghafal Al-Quran. Kami terangkan di situ dengan lebih detail. Ya. Tapi demi Allah saya katakan, bukan suatu kebahagiaan, kebanggaan. Apalagi misalnya untuk ria, ujub dan keistimewaan seorang yang bisa menghafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, tidak. Semua banyak orang bisa melakukan itu. Banyak ya, ini hanya untuk kemudahan saja. Jadi jangan pernah ada orientasi-orientasi yang tidak baik ketika kita ingin melakukan kebaikan.
Termasuk saya ingin memberikan pesan pada ayah dan ibu, ya, antum semuanya yang menginginkan hafal Quran, termasuk anak-anaknya. Pesan saya, jangan pernah antum belajar menghafal Quran dengan tujuan menjadi hafidh. Salah satunya, ya, kalaupun tidak dipersalahkan, tapi itu sudah mengurangi keikhlasan. Ya. Kalau antum ingin menghafal Quran, hafalin saja, terserah Allah, mau dikasih atau tidak terserah Allah. Bahkan kadang-kadang ada yang Allah buat nggak hafal-hafal dalam kisaran waktu yang cukup lama. Ya, yang ini sudah hafal si fulan, masya Allah, 1 jam hafal. Ini kok sudah 10 hari nggak hafal-hafal? Karena ukuran Quran itu, hukum Allah beda dengan hukum manusia. Kalau manusia pengennya cepat hafal, kalau Allah pengennya orang ini banyak pahala. Ya si fulan itu hafal 1 jam, karena pahalanya sudah banyak. Kamu ini dulu jarang baca Quran, ya beramal juga jarang. Saya lamakan supaya pahala terus mengumpul. Bukankah 1 huruf ya 10 kebaikan? Antum ulang lagi. Berapa pahala yang didapatkan itu? Masya Allah. Ya. Di cara berpikirnya, sekarang ada penemuan bagus sekali. Menghafal Quran tidak harus hafal. Ya, menghafal Quran tidak harus hafal. Jadi untuk apa kita menghafal? Ya, itu kalau dalam logika manusia. Ya, dalam logika manusia. Jadi menghafal Quran itu diantara tujuannya untuk menghadirkan nilai-nilai dalam kehidupan. Kalau Allah berkehendak kita akan dijadikan. Kalau Allah tidak berkehendak kita akan diberikan sebagiannya yang cukup untuk kita. Dan kalau Allah berkehendak, penghafal Quran akan terbagi pada 3 golongan. Di Quran surah 35 ayat 32 dan 33 itu. Di posisi sebelah kiri paling atas ya. Wa minhum zalimun li nafsih. Ada penghafal Quran zalim bagi dirinya. Ada. Itu yang salah niat di awalnya. Bapak Ibu jangan kira penghafal Quran semuanya baik. Ada penghafal Quran penipu ada. Ya, penghafal Quran pendusta ada. Penghafal Quran macam-macam ada, ya. Hafal ayatnya tapi korupsi juga. Saat korupsi sedang tidak ingat ayatnya. Ya, setelah ditangkap baru ingat lagi gitu kan. Itu ada yang begitu. Wa minhum muqtasid, ada orang yang hafal Quran tapi bagi dirinya saja, belum bisa bagi-bagi dengan orang lain. Mojok di masjid, buka-buka mushaf, ngulang-ngulang, dia itu muqtasid. Yang terbaik sabiqum bil khairat, yang bisa berbagi kebaikan dari nilai-nilai Quran yang dimaksudkan. Itu yang harus kita cemburui. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2510, ya Nabi SAW menyampaikan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan la hasada illa fitnataini. Ya, tidak boleh kita merasa iri hati kecuali pada 2 golongan manusia. Pertama, rajulun atahallahul qur'ana. Dalam riwayat lain, atahallahul hikmata. Ya, fayaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang Allah anugerahkan Quran pada dirinya, lalu dia mempraktikkan Qurannya setiap pagi dan malamnya, setiap waktu dia gunakan. Masya Allah, harus iri tuh. Ya. Ada orang bernama Mu'adz, Masya Allah, usia 4 tahun, matanya buta, ingin menghafal Quran, sampai hafal. Ketika hafal ditanya oleh orang lain, dia wawancara. Apa motivasi Anda menghafal? Kata anak ini yang belum dihisab pada waktunya, ya, usia 4 tahun. Kata anak ini, saya menghafal Quran, berusaha ingin membawanya ke hadapan Allah. Yaumul hisab, di hari hisab saat kiamat. Saat saya tidak ditemani oleh siapapun, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan katakan di hadapan Allah. Saya akan katakan di hadapan Allah. Allah, ya Allah, kata anak ini. Ya Rabb, ya Rabb. Jika memang kedatangan saya saat ini masih membawa dosa yang layak untuk dihukum, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya bawa ini. Anak 4 tahun, mata buta, berusaha menghafal Quran, membawa bekal pada Rabbnya, supaya dikurangi hukumannya. Padahal dia belum layak untuk dihukum. Belum taklif, belum berlaku baginya. Ada orang usia 40 tahun, diberikan oleh Allah masa yang cukup panjang. Matanya sehat, fisiknya kuat. Masya Allah, jangankan untuk menghafal, untuk membaca pun belum ada motivasi. Butuh berapa lama lagi waktunya? Ya, maka kita harus saling mendoakan, jangan mencela. Saling doakan, saling menguatkan, supaya kebaikan-kebaikan itu bersinergi satu dengan yang lainnya. Kalau zikir menyebut boleh tidak zikir dalam satu tarekat yang saya dengar seperti itu, boleh atau tidak? Kalau yang dimaksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, tidak? Baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya tidak terkait dengan itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau Anda dikatakan bismillah atau alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah. Tidak ada. Ya pasti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan, tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir, tetap makna itu yang kita hadirkan. Yang mana kita hadirkan. Di saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya maka itu boleh.
Misal orang Arab sering mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah, Allah, Allah. Singkatan dari Masya Allah, Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Coba lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya. Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah, maksud Masya Allah. Ada yang seperti ini nih. Cuman dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya ha, nggak nyambung. Kemana maknanya? Atau misalnya nggak nyambung. Ya, sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya. Walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allah, Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya, tapi tidak nyambung di situ. Bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya, kecuali untuk Anda pribadi yang Anda maksudkan itu. Tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu, masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum dengan maksud untuk mengurangi makna atau mengurangi huruf dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna. Ya. Sekitar demikian ya. Kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Kita belum selesai nama Allah ini terulang berapa kali di Quran. Bagaimana cara kita mengaplikasikan makna nama Allah ini yang ada di Quran, kita belum bahas itu. Ya, dan kita belum lihat isi kitab ini, kita belum baca. Ya, saya hanya ingin paham dulu semua Qurannya dan kita turunkan hadis-hadisnya. Setelah itu baru kita lihat pendapat di kitabnya, padukan pendapat ulamanya, baru mendapatkan pemahaman yang insya Allah lebih baik dibandingkan dengan belajar sebagian-sebagian. Dimohon bersabar ya. Kira-kira kapan kita selesainya ini soal ya, insya Allah kita tidak lihat banyak sedikit. Yang penting dari ibadah itu kita maksimalkan. Kita lihat dulu ada kaidah bagaimana hubungan keterpaksaan dengan kaidah keikhlasan. Baik. Ikhlas kalian, pertama, keterpaksaan itu menunjuk pada motivasi melakukan sesuatu. Sedangkan keikhlasan menunjuk pada kadar pahala yang didapatkan ketika ibadah dilakukan. Maksudnya, dibeda antara motivasi dengan hasil perolehan dari amal yang kita kerjakan. Motivasi kadang-kadang untuk urusan manusia itu bisa naik turun. Biasanya kalau sedang pengen cepat, kalau sedang malas dia turun. Sedangkan ibadah kita terbagi dua bagian. Ya, ada yang tidak bergantung motivasi, terserah motivasinya, mau sedang malas, mau sedang tidak, yang penting lakukan. Ini ibadah wajib. Maka sifat ibadah wajib mesti dipaksa. Tidak ada kaitan dengan malas ataupun tidak. Ya, harus dipaksa. Ya, di antaranya apa? Salat. Ya, kalau sudah salat paksa dari kita. Baik dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan semangat. Karena ibadah yang sifatnya wajib tidak ada kaitan dengan semangat ataupun malas. Hubungan malas dengan semangat itu adalah faktor-faktor turunannya. Kenapa saya bisa semangat? Kenapa saya bisa malas? Itu ada faktor turunan. Ya, biasanya malas untuk ibadah itu, bukan karena faktor apa yang didapatkan, bukan. Karena faktor ada maksiat yang masuk ke dalam diri. Hati-hati, biasanya kalau orang semakin bermaksiat, semakin malas beribadah. Kan hukumnya sederhana, ada baik, ada jelek. Kalau seseorang terus melakukan kebaikan, maka dia akan enggan melakukan yang jelek. Orang terbiasa dengan yang halal, maka dia tidak akan pernah biasa dengan yang haram. Termasuk orang terbiasa berkata-kata baik, dia tidak akan pernah punya kosakata yang jelek. Jadi kalau ada orang punya kosakata yang kasar, tidak baik, ya itu artinya banyak yang kotor masuk ke lisannya. Yang baiknya kurang, maka harus dikeluarkan dulu. Ya. Maka kalau konteks keterpaksaan tadi dikaitkan dengan persoalan ibadah yang sifatnya wajib, maka tidak ada hubungan dengan itu. Kerjakan. Ya. Adapun kaitan dengan keikhlasannya, bukan karena terpaksa atau tidak, ditujukan untuk siapa? Ya, ditujukan untuk siapa? Kalau niat kita lakukan karena Allah, terpaksa atau tidak, harus dipaksa dulu kan ibadah itu, kata Nabi. Tetap, tapi orientasi kita tidak mungkin berbelok pada yang lain. Ya, tidak mungkin, mustahil. Hati kita akan mengatakan, sekalipun dipaksa ibadah, tetap ibadah kepada siapa? Allah. Alhamdulillah. Tapi nanti urutan tingkat keikhlasannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya? Yang didorong-dorong akan lain dengan yang termotivasi dengan dirinya. Itu tingkat pahala saja yang didapatkan. Kecuali kalau motivasinya sudah dibelokkan pada kepentingan yang lain. Itu yang nanti akan mengurangi. Atau bahkan mohon maaf, dimunculkan untuk diketahui yang lain itu paling tidak disukai oleh Allah. Allah itu kan paling benci dengan sifat syirik. Syirik yang paling ringan itu riya. Dan kadang-kadang tidak terasakan. Tidak terasakan. Hati-hati, dan riya itu paling berbahaya, bisa menggugurkan amalan. Batal sekaligus. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, jangan Anda batalkan amal kebaikan yang telah Anda tendun dengan amalan yang bisa merusak dan mengganggunya, menghancurkannya. Kalau sholat Anda batal, artinya kan tidak dinilai ya, harus diulang kan? Harus diulang. Baik, Anda sholat zuhur, sudah tahiyat akhir, tinggal salam gitu kan, tiba-tiba batal. Dihitung nggak? Oh sekarang berarti wudhu lagi tinggal tahiyat. Kan tidak kan? Diulang dari awal kan? Diulang dari awal. Ya. Nah ini yang paling menarik, ada yang bukan cuma membatalkan secara fisik. Kalau batal secara fisik, pahala sebelumnya masih ada. Masih ada karena niatnya berpahala. Kebaikannya berpahala. Dia mengulang dapat pahala lagi. Tapi ini ada yang menggugurkan, membatalkan pahala fisik dan pahala di jiwanya. Enggak ada sama sekali. Apa itu diantaranya ria? Teruskan ayatnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Anda kira semua orang sholat selamat? Tidak, ada yang celaka. Ya, surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi yang aneh, kok bisa orang sholat celaka? Apa yang salah? Alladzina hum yura'un, ujung ayatnya. Ya, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Apa di antara sifat lalainya? Alladzina hum yura'un, karena ria saat dia akan menunaikan sholat. Itu yang berbahaya. Ya, ada musim haji sekarang, umrah, ria, bahkan ria sebelum berangkat, gugur sebelum berangkat. Ya, tidak salah kalau Anda ingin misalnya mencari bekal-bekal yang baik. Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan berbekal sebelum berangkat. Sebaik-baiknya bekal takwa. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud sebelum haji, supaya saat sampai di sana hatinya sudah connect dengan Allah, sudah biasa. Yang makna takwa yang kedua tadi, ya. Coba lihat, barangkali sebelum berangkat ada salah terhadap orang tua, ada kerabat, ya, diikhlaskan dulu, tenangkan dulu supaya berangkatnya enak. Tidak sedikit yang mengumpulkan orang-orang lain, motivasinya awalnya bagus. Kumpulkan tetangga, kumpulkan yang lain, ya Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat haji. Mohon didoakan. Doakan supaya kami lancar hajinya, kembali dengan selamat. Ini haji pertama kami, Bapak. Ini haji pertama kami, Bapak Ibu sekalian. Atau bahkan juga yang pertama mungkinnya di komplek ini Pak Haji belum, Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, ya nanti kami doakan di sana mudah-mudahan semuanya bisa berhaji. Kami doakan langsung di depan kamu, itu habis itu pahalanya sebelum diberangkat. Ya. Cukup ya, cukupkan untuk hari ini. Bila ada benar yang kami sampaikan, hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah yang harus kita amalkan. Segera, jangan pernah kita tunda. Tapi bila ada Anda menemukan kekurangan dalam apapun, dalam uraian, dalam segalanya, itu mutlak kesalahan saya, ya silahkan Anda sampaikan supaya kami bisa perbaiki dan tinggalkan pendapat kami yang keliru, yang tidak tepat, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.